Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai jual beli rumah orang tua. Jadi kisahnya ini adalah orang tua yang memiliki 2 anak dan orang tua ini tidak pernah dinafkahi oleh anaknya gitu ya. Kemudian dia ingin menjual salah satu rumahnya dia, salah satu rumah orang tuanya ini, ayah dan ibu ini kemudian ingin menjual rumahnya, tetapi ada satu anak yang tidak setuju. Nah, ini bagaimana hukumnya? Oke, jadi sebenarnya gini ya. Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah menjadi suami istri dan kemudian tidak ada perjanjian pisah harta di dalamnya, maka harta yang diperoleh selama pernikahan itu adalah harta bersama. Nah, harta bersama ini kemudian dikelola bersama-sama oleh istri dan juga suami gitu ya. Ketika mereka punya anak, harta yang dimiliki oleh orang tua, yang dimiliki oleh ayah dan ibunya ini bukanlah harta bersama milik anak. Ingat ya, anak itu ketika dia diminta bantuan untuk mengelola aset orang tua, itu hanya diminta bantuan. Bukan berarti kemudian anak ini mengklaim tanah atau rumah atau bangunan yang dimiliki oleh orang tua itu adalah 100% miliknya dia. Selama orang tua masih hidup, si anak ini tidak memiliki hak atas rumah, atas aset apapun yang dimiliki oleh ayah dan ibunya. Gitu ya. Jadi ketika ada orang tua yang kemudian mengalami kesulitan hidup, kemudian ingin menjual rumah itu untuk menafkahi dirinya sendiri gitu ya, menafkahi ayah dan ibunya ini, maka mereka memiliki hak tunggal gitu ya. Mereka memiliki hak bersama, suami istri ini memiliki hak untuk kemudian menjual atau kemudian menyewa atau kemudian ingin melakukan apapun saja terhadap aset yang mereka miliki. Lalu bagaimana dengan si anak gitu ya, ketika si anak tidak setuju? Si anak tidak punya hak untuk setuju ataupun tidak setuju. Dia tidak punya hak untuk voting gitu ya. Berbeda kecuali ketika orang tuanya ini sudah meninggal dunia gitu ya. Jadi seorang ayah kemudian meninggal dunia, meninggalkan ibu dan juga 2 anaknya gitu ya. Kemudian si ibu ini ingin menjual salah satu warisan, itu akan menjadi warisan gitu ya. Yang mana ketika ibu ini ingin menjual warisan atau menjual salah satu aset bersama antara dia dan suami, nah di situ sudah ada milik hak waris dari anak-anak, gitu ya. Contohnya gini, ayah dan ibu menikah, ayahnya meninggal, kemudian mereka punya 2 anak, yang di sini warisannya itu adalah 50% punya ibu, 50% punya ayah, gitu ya. Nah ketika ayahnya meninggal, 50% punya ayah ini yang dibagi 3 sama rata antara ibu dan anak-anaknya. Nah ini berbeda lagi kalau hukum Islam gitu ya. Kalau hukum Islam 2 dibanding 1. Jadi anak laki-laki itu dapat 2 bagian gitu ya. Sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian gitu ya. Jadi tergantung dari agama masing-masing gitu ya. Tetapi ini baru berlaku kalau terjadi pewarisan. Ingat ya, kalau terjadi pewarisan. Nah, kalau ceritanya adalah ayah dan ibu masih hidup, maka belum ada warisan yang terbuka. Gitu ya. Jadi, ingat ya, warisan itu baru terbuka kalau ada salah satu pewaris meninggal dunia, gitu ya. Kalau ayah ibu ini masih hidup semuanya dan kemudian mereka kesulitan biaya, maka mereka bisa untuk melakukan penjualan. Bagaimana kalau memang dipersulit gitu ya? Katanya di sini ada yang mempersulit. Saya nggak tahu siapa yang mempersulit gitu ya. Tetapi sederhananya begini, ketika kita ingin menjual tanah, yang kita perlu kita lakukan adalah pergilah ke PPAT dengan si pembeli, terus kemudian membuat akta jual beli dengan si pembeli di hadapan PPAT, dan kemudian si pembeli memberikan uang, si penjual menyerahkan rumah gitu ya, menyerahkan kuncinya dan sertifikatnya. That's it gitu ya, selesai gitu ya. Kalau memang yang dipersulit adalah anak yang kemudian mengancam orang tua, anak yang kemudian marah-marah atau yang kemudian bagaimana. Nah, menurut saya itu justru perlu digarisbawahi gitu ya, bahwa si anak ini tidak memiliki hak atas apapun aset yang dimiliki oleh orang tua selama orang tua masih hidup. Kalau dia diminta bantu gitu ya, contohnya orang tua punya sawah, kemudian orang tua karena sudah usia lanjut, si anak ini kemudian disuruh untuk membantu orang tua gitu ya, membantu orang tua untuk mengerjakan sawah milik orang tua. Dia itu hanya meminta dibantu gitu ya, diperbantukan di sawah itu,
bukan kemudian dia mengklaim bahwa itu adalah miliknya dia, gitu ya. Nah, kemudian saya akan tuliskan pasalnya gitu ya. Saya akan tuliskan pasalnya di dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 ya. Di situ mengatur bahwa anak itu wajib memelihara orang tua. Anak wajib menafkahi orang tua sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini berarti si anak ini sebenarnya tidak melakukan kewajibannya berdasarkan undang-undang. Kita tidak ngomong tentang budaya atau sosial ya, karena sebenarnya secara etika, secara budaya, secara sosial, apa yang dilakukan anak ini ya sudah jelas salah gitu ya. Dia tidak membantu orang tua dan dia tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya dia sebagai seorang anak gitu ya. Tapi kalau kita bicara secara strict tentang undang-undang, maka si anak ini telah melanggar undang-undang gitu ya. Bahwa ketika si ayah dan ibu ini memutuskan memiliki anak, dia wajib memelihara anak ini sampai umur 21 tahun gitu ya, sampai anak ini dewasa. Nah, ketika anak ini dewasa, sebenarnya dia pun wajib untuk memelihara orang tuanya sesuai dengan kemampuannya dia gitu ya. Jadi kalau dia tidak menafkahi padahal dia sanggup untuk menafkahi orang tuanya, maka dia telah melanggar undang-undang. Nah, kalau saya mau bilang secara aturan hukum, sebenarnya si orang tua ini, dua orang tua ini bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri gitu ya, atau ke pengadilan agama pada khususnya ya, bisa meminta di sana untuk anak ini kemudian menafkahi orang tua ini sesuai dengan kemampuan si anak gitu ya. Tetapi yang yang biasanya kita temui di dalam perjalanan kita gitu ya, orang tua itu sangat enggan atau sungkan untuk melakukan menggugat. Ngapain sih kita harus menggugat terhadap anak sendiri gitu ya. Kalau memang kita bisa hidup, ya sudahlah kita bertahan hidup dengan apa yang ada gitu. Nah, dengan demikian saya hanya ingin bilang bahwa para orang tua, ketika kalian sudah punya anak dan kalian sudah berusia lanjut dan kalian ingin menjual barang milik kalian gitu ya, bukan barang milik anak, barang milik kalian sendiri, kalian punya hak 100%, bahkan lebih dari 100% untuk menjual aset tersebut. Kenapa ya? Karena memang itu adalah milik kalian, bukan milik si anak gitu ya. Beda lagi kalau ternyata tanah itu atas nama si anak, kemudian kalian mau minta izin, nah karena papa sama mama tidak punya uang, biaya nafkah, nggak bisa hidup gitu ya, nggak punya uang untuk beli beras, beli makanan, bapak sama ibu memutuskan atau mau minta izin untuk menjual salah satu asetmu. Nah, kalau begitu anaknya tidak setuju, masuk akal ya. Anaknya tidak setuju, anaknya memang mempunyai hak untuk kemudian memilih tidak mau menjual aset. Tetapi kalau kembali lagi kita melihat bahwa itu adalah milik orang tua dan atas nama orang tua tidak memiliki kewajiban atau keharusan untuk meminta izin kepada si anak. Karena selama masa hidupnya dia memperoleh aset itu, dia memperoleh barang berharga itu, dan dia ingin menjual untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak perlu izin siapapun untuk melakukan jual beli. Itu ya yang bisa saya jelaskan, dan ini untuk bisa diketahui oleh para orang tua di luar sana. Ketika punya anak, anaknya terlalu arogan dan lain-lain, ya selamatkan aset kalian untuk masa tua kalian gitu ya. Jadi banyak orang tua yang ingin membeli aset untuk si anak gitu ya, karena harapannya dia gini, ketika dia membeli aset gitu ya, nanti kalaupun dia meninggal, dia akan menyerahkan itu kepada si anak. Daripada si anak ini nanti harus balik nama, daripada si anak ini harus mengeluarkan pajak, ya sudahlah, ini untuk atas nama, ini untuk anaknya saja gitu ya. Tetapi mereka lupa bahwa tidak semua anak itu memiliki hati yang baik untuk memelihara kedua orang tuanya di masa tua gitu ya, sehingga pada saat mereka sudah tua gitu ya, sudah menjalani usia lanjut, mereka baru kemudian mengetahui atau melihat gitu ya, wah, saya nggak punya aset lagi, saya nggak bisa menjual apapun karena semuanya sudah atas nama anak. Nah, kalau sudah atas nama anak, meskipun itu adalah hibah begitu ya, tetapi itu sudah atas nama anak dan hibahnya itu secara lisan, tidak secara akta, kalian tidak bisa membatalkan hibah itu. Karena kan itu secara lisan gitu ya. Dan anak ini mempunyai hak untuk kemudian tidak mau menjual aset itu untuk membantu orang tuanya. Nah, yang bisa dilakukan adalah orang tua di saat-saat ini ketika memang memiliki aset, ya pakai nama kalian gitu ya, pakai nama ayah atau ibu gitu ya, sehingga pada saat nanti ketika sudah tua gitu ya, dan kemudian memang tidak dinafkahi oleh anak, maka kalian tidak lagi kesulitan, kalian bisa mengambil salah satu aset dan menjualnya, dan hasil jualan itu kalian bisa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari.
Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa memberikan informasi yang baik dan juga bermanfaat bagi para orang tua yang sedang menonton video ini. Dan ini juga bisa menjadi salah satu insight gitu ya bagi para orang tua untuk kemudian bagaimana bisa menyelamatkan asetnya, untuk menyelamatkan hidup mereka di usia lanjut nantinya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau memang ada pertanyaan yang perlu untuk saya jawab, tulis di kolom komentar atau bisa email di lasa@lasaadvocate.com. Saya akan mencoba untuk menjawabnya bagi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.